Perkenalkan, nama saya Maria Evita Peron dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 1801035219 dari Universitas Ula Warman. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang sistem akuntansi biaya. Baik, akuntansi biaya. Dari pengertian akuntansi biaya sendiri, akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana pencatatan, pengukuran, pelaporan tentang informasi biaya sendiri. Lalu, apa sih hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan? Hubungan akuntansi biaya dan keuangan, akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan, sedangkan hubungannya itu yaitu keduanya sama-sama berfungsi sebagai penghasil informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan? Itu tuh ada 5 perbedaan, yaitu dari pihak yang berkepentingan, fokus informasi akuntansi, lingkup informasi, rentangan waktu, dan sistem informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada konsep biaya. Konsep biaya itu ada biaya dan beban. Biaya sendiri itu adalah pengorbanan sumber ekonomis yang belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan ke dalam neraca. Contohnya itu persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, aktiva yang belum digunakan. Lalu ada beban atau expense. Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat yang telah habis masa pakainya. Contohnya seperti beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang tertolongkan sebagai biaya operasi. Lalu ada penggunaan data biaya. Itu tuh ada 5, yaitu perencanaan, pengawasan, penetapan harga, penentuan laba, dan pengambilan keputusan. Terus klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya sendiri itu penggolongan biaya di suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas. Klasifikasi biaya yang umumnya digunakan dalam hubungan dengan produk, volume produk, departemen dan pusat biaya, periode akuntansi, dan pengambilan keputusan. Lalu biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya yaitu ada 2, biaya produk dan biaya non-produk. Biaya produk sendiri adalah biaya yang digunakan dalam proses produk yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya non-produk sendiri adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, disebut juga sebagai biaya konsentrasial dan biaya operasi. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi beban pemasaran, beban administrasi, dan beban keuangan. Lalu ada biaya dalam hubungan dan volume produk, yaitu ada 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi. Biaya semi itu ada 2, yaitu biaya semi variabel dan biaya semi tetap. Lalu ada biaya dalam hubungan dengan departemen produk, yaitu ada 2, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Lalu yang ketiga ada biaya dalam hubungan dengan periode waktu, yaitu biaya pengeluaran modal, biaya pengeluaran pendapatan. Yang terakhir, biaya dalam hubungan dengan pengambilan keputusan itu ada 2, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Lalu kita masuk ke pembahasan materi, yaitu sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Sistem pengawasan produksi sendiri dari jaringan produk untuk mengawasi order produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjual, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penyediaan tenaga kerja guna
memenuhi order tersebut. Lalu ada sistem pengawas produksi, yaitu ada dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi biaya. Itu tuh ada 7, yaitu surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang, bukti pengeluaran barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produk selesai. Lalu ada fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi biaya. Itu ada 6 fungsi, yaitu fungsi penjualan, produk, perencanaan dan pengawasan produksi, pengolahan data elektronik, gudang, dan akuntansi biaya. Lalu ada jaringan produr yang membentuk sistem. Itu tuh ada 4, produr order produksi, produr permintaan dan pengeluaran barang gudang, produr pencatatan jam tenaga kerja langsung, dan produr selesai. Lalu ada sistem akuntansi biaya. Itu ada 2, informasi yang diperlukan oleh manajemen dan dokumen yang digunakan. Sistem informasi yang diperlukan oleh manajemen sendiri itu ada 5, yaitu order produksi yang belum selesai, order produksi yang telah selesai, harga pokok produk jadi, harga pokok produk yang masih dalam proses saat tertentu, dan biaya menurut pusat biaya. Lalu ada dokumen yang digunakan. Dokumen digunakan tuh ada 9, yaitu surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar keinginan produksi, bukti penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang, terus bukti pengembalian barang dari gudang, kartu jam kerja, laporan produk selesai, bukti memorial, dan bukti kas keluar. Lalu ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan itu terdiri dari jurnal-jurnal dan kartu, yaitu ada 5, jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Terus ada jaringan produk yang membutuhkan sistem. Itu tuh ada 6, yaitu produr order produksi, produk permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, produk pengambilan barang dari gudang, produk pencatatan biaya tenaga kerja langsung, produk produksi biaya selesai, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Lalu yang terakhir itu produk pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Lalu ada unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern sendiri itu ada 2, yaitu organisasi dan sistem otoritas dan produk pencatatan. Organisasi sendiri itu tuh fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Terus fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi menganggarkan biaya. Lalu yang ketiga tuh fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Yang terakhir, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu sistem otoritas dan produr pencatatan, yaitu ada 4, yaitu surat order produksi diotoritas oleh kepala fungsi produksi. Lalu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi dan yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Yang terakhir, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Lalu yang terakhir itu unsur pengendalian intern, yaitu praktik yang sehat. Itu tuh ada 3, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial, serta bernomor urut tercek dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Lalu secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya.
dan dalam buku besar. Terus secara periodik sendiri dilakukan perhitungan persediaan yang kita sendiri gunakan untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Silakan menonton.